banyak ya. Itu saya bilang ini virus-virus SP ya. Virus-virus SP itu kan itu mungkin ya fitnah dajjal juga sih termasuk menurut saya, tapi ya karena itu banyaknya orang yang mengaku dan ujung-ujungnya harta amanah. Oh iya. Itu menurut saya seperti itu. Karena kalau memang diperjalankan, kalau memang beliau ini diperjalankan, apa namanya, itu memang satu tidak butuh pengakuan daripada manusia lah ya, atau maksudnya tidak memaksa. Tidak ada. Iya, tetapi nanti kan dengan sendirinya, dengan kita tingkah lakunya, dengan ucapannya, Allah akan munculkan dengan caranya Allah. Iya, ya banyak virus-virus SP itu merambah di sini tuh banyak sekali sekarang. Itu yang menyebabkan manusia itu terkadang melupakan jati dirinya sebagai manusia, yang maksudnya kolab di bidang perekonomian, kolab di bidang keluarganya. Ini perlu diluruskan ini. Jadi supaya janganlah terlena. Walaupun memang suatu perjalanan, tetapi kita harus bisa mengontrol. Justru itu ujiannya. Nah ya, maksudnya harus bisa mengontrol. Nanti kan banyak yang mengorbankan anak istri, keluarga lah ya, perekonomian, kerjaan, jadi kolab itu. Utang di mana-mana itu kan. Ya. Itu. Jadi gini, pendapat saya itu memang tiap-tiap orang yang diperjalankan. Sebenarnya kita semua itu diperjalankan. Sebenarnya semua manusia diperjalankan. Perjalankan untuk apa? Kita terlahir dari seorang bapak kita lah ya. Bapak kita itu seorang Nabi Adam ya, semuanya itu. Ya, ini leluhur tertua, leluhur kita Nabi Adam gitu. Nabi Adam itu kan dulunya kisahnya itu terusir dari surga. Nah, yang kemudian anak-anaknya diperjalankan untuk bagaimana supaya anak-anak keturunannya ini kembali ke surga. Yang namanya asalnya dari surga, baliknya ke surga. Mau nggak asalnya dari surga, baliknya ke neraka? Ya, nggak mau dong. Nah, kan nggak mau kan. Jadi maknanya sebenarnya semua umat manusia itu diperjalankan. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka itu datanglah iblis, setan, ya kan, dan lain-lain sebagainya, tipuan-tipuan dunia lain sebagainya, yang kemudian mengarahkan orang tersebut jadi bengkok. Kan tadi saya bilang ada jalan Shirathul Mustaqim, ada yang bengkok, ya kan, jalan bengkok, jalan lurus. Nah, jalan bengkok inilah yang tadi dibilang ada yang misalkan dia mengaku diperjalankan sampai kemudian dia itu terbuai dengan bisikan-bisikan iblis, misalkan ada harta amanah, kamu adalah pemegang kunci amanah, kamu adalah ini, kamu adalah ini. Terus ternyata dia mencari tahu, loh kok saya dapat begini. Terus nanti ketika dia akan cari jawaban itu, dia akan dipertemukan sama orang yang memang akan menambah dia itu lebih tersesat lagi. Nah, itu yang karena apa? Misalkan saya nih adalah orang tersebut, cak iblis yang ada di diri saya itu akan mengundang orang tersebut untuk bertemu dengan saya. Itu dia yang ngatur tuh. Karena apa? Sukma kita udah dikuasai oleh iblis tadi. Nah, mereka tuh punya banyak kaki kan. Kamu kesini, temuin si ini, nanti berikan keyakinan. Dia datang lah misalkan ketemu, Mas, kamu tuh ini, kamu ini, nah dia makin yakin. Terus ketemu lagi orang yang sama, padahal apa? Yang ada di diri dia itu yang mengkontrol iblis-iblis itu, atau dalam arti itu iblis yang sama, satu ini gitu ya, satu raja istilahnya gitu ya. Nah, terus kemudian apa? Ya mereka akan lanjut sampai pada titik keyakinan yang super yakin, sehingga apa? Dia melupakan tanggung jawab pada anak istrinya, ya kan, karena dia terbuai dengan tenang aja, gue udah punya harta amanah. Lalu itu banget gitu, banyak sekali. Makanya kan saya tegaskan dari kemarin, kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai pengurus atau panitia harta amanah atau yang megang kunci amanah, bullshit, jangan percaya. Udah itu aja. Karena apa? Ya mereka itu penipu. Udah mau ngomong apa lagi? Mau dia itu yang begini begitu, tetap penipu. Gitu. Saya berani ngomong. Karena memang apa? Ya harta amanah itu kan bukan punya manusia biasa, punya sosok beliau yang memang diamanahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dunia gitu loh. Maknanya pengakuan-pengakuan tadi ya itu apa? Ya namanya setan, iblis kan udah berjanji, oke ya Allah, ketika dia diusir dari surga kan, ya dia kan bersumpah, oke ya Allah, saya bersedia untuk diusir dari sini, tapi mohon saya minta agar
satu, tangguhkan umur saya sampai hari kiamat. Yang kedua, saya akan mengajak anak-anak Adam untuk menjadi teman saya di neraka nanti. Itulah doa iblis yang dikabulkan oleh Allah. Memang iblis doa nggak dikabulkan itu. Bagaimana kita manusia kan gitu. Makanya jangan terbuai dengan hal-hal seperti itu ya, sehingga apa? Dia itu lupa akan jati dirinya, bahwa dia adalah sosok manusia yang diciptakan oleh Allah, ya kan? Untuk apa? Untuk sujud pada Allah. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Iya, betul. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada aku. Nah, dia lupa dirinya tuh. Dia beribadahnya pada iblis. Nah, makanya arahnya adalah dia harus kembali terus memohon sama Allah gitu. Ya, itu panjang lah. Iya, Kurang lebih begitu. itu ngeri sih, soalnya Ngeri. saya perhatiin di beberapa channel, beberapa orang-orang, yang satu memang kadang menunjukkan kemampuan supaya ingin diakui jadi SP, yang satu menunjukkan harta amanah, yang satu menunjukkan pinternya dengan berkata-kata ya, pidato atau apa segala macam. Yang satu itu tuh banyak. Maka dari itu saya juga sebenarnya prihatin juga ya. Apalah arti sebuah SP itu loh. Maksudnya kalau memang tidak bisa untuk dipaksakan, kalau memang bukan haknya, maksudnya ini loh bukan pilihan Allah semuanya. Kenapa kita harus merasa gitu loh? Itu yang malah membuat kita semakin beberapa breh itu artinya ya amburadul ya. Ya. Itu yang tadi mengorbankan pekerjaannya, Pastinya. mengorbankan apa Masa depan namanya, anak bahkan istri. yang fatal itu mengorbankan agamanya. Nah, Itu yang fatal banget. bisa. Pernah ada satu, oke langsung saya jawab. Iya, siap. Pernah ada satu laku perjalanan ke sini, datang ke sini. Dia datang ngobrol, mengaku dirinya tuh SP. Kita pas kebetulan kan memang lagi tawasul ya. Iya, iya. Datang, kita jemput. Oke, kita jemput. Ngobrol lah, gitu, komunikasi. Ceritanya dia itu katanya dapat tugas atau dapat perintah untuk ke gunung apa sih, Gunung Salak lah atau apa istana apa tuh yang di Bogor, nggak ngerti lah itu. Iya. Kayak gitu. Terus katanya harus malam ini, harus begini. Nah, terus kemudian ya kita kan pengen tahu ya, ngobrol gitu. Pada intinya itu butuh pengakuan. Sosok ini nih minta diaku bahwa gue SP gitu loh. Iya. Sosok ini, mana ada SP datang ke leluhur, kebalik leluhur yang datang ke dia. Mana ada SP yang datang ke orang-orang yang ya kayak kita yang mengetahui, dalam arti yang mengikuti perjalanan ini untuk mencari lah para pencari perjalanan ini gitu. Mana ada mereka datengin kita untuk kita mensosialisasikan atau mengakuisisi, mendeklar bahwa saya adalah SP gitu. Nggak ada yang kayak gitu, Kang. Datengin lagi, ya kan? Terus apa? Ini yang tadi kaitannya dengan tauhid. Jadi, jadi ketika di akhir-akhir obrolan dia memberikan satu amalan. Ceritanya kita kan nerima aja kan, sebenarnya kita berhusnuzon kan, karena kita nggak tahu, mana tahu dia wali, mana tahu dia ini. Ternyata Allah berikan petunjuk pada saya dari ucapan dia yang dia memberikan satu amalan. Nih amalannya begini, saya dengerin. Yang seharusnya, mohon maaf ya, ini surat Yasin, seharusnya kan salamun qawlam mir rabbir rahim, harusnya itu. Iya. Dia kasih ke saya, Rabbir rahimnya diganti nama apa nama? Kalau saya bilang nama, ya mungkin nama iblis kali. Itu Jelas sesat. sekali, sangat sesat. berubah hayat siapapun. Apalagi mohon maaf, saya tolak. Mohon maaf, yang ngomongin kulhu balik, saya bilang tuh sesat. Sesat, jangan. Ya, jangan ada bacaan-bacaan kulhu balik apa segala macam. Saya jamin itu sesat dan Itu menyesatkan. ilmu santet. Saya pernah Jangan. dikasih Apa itu tahu ya ilmu pas gitu? saya di Jember Nggak nih. boleh. Ya saya pas di Jember itu kamu mau ini saya ajarin apa gitu kan. Ini jadi kamu baca Fatihah tapi dibalik. Loh, Ya itu kan itu perilaku kamu iblis. apa aja tuh bisa. Loh, saya nggak mau. Itu sudah sama merinding nih. Itu sudah melanggar akidah dan Pasti. mengubah ayat Al-Qur'an. Itu adalah, saya katakan itu iblis. Silakan Iya. kalau mau nyantet aja ke saya itu kan. Iya, saya Saya bilang tentang karena apa?
karena keyakinan saya Allah itu pasti bersama dengan orang-orang yang memang di situ berjuang untuk Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita sabar, Allah kita bersama dengan orang sabar. Allah bersama dengan orang sabar. Allah bersama dengan anak yatim. Iya. Dan lain sebagainya kan gitu. Maknanya gini. Memang banyak orang-orang yang mengatasnamakan dirinya itu mendapatkan perjalanan atau mendapatkan semacam apa ya namanya itu petunjuk gitu. Petunjuk itu kan bisa, tadi saya bilang ada dua, bisa petunjuk dari Allah, bisa petunjuk dari iblis. Tergantung orangnya, wadahnya ini gimana gitu. Kalau wadahnya memang wadah-wadah yang maaf, ya wadah yang memang tidak didasari dengan ketauhidan yang kuat, udah pasti akan mudah goyah, dan pasti yang akan goyah siapa? Iblis. Ruhnya dia itu sesungguhnya salah satu sukmanya itu diambil oleh iblis, itu digantikan sukma iblis itu. Iya. Lalu yang berjalan itu dia. Nah, alangkah sedihnya ruh yang ada pada dirinya yang ketika nanti pada saat kembali itu dia itu udah tertahan. Nah, untuk mengantisipasi atau untuk mengembalikan ruh itu, nah apa yang kita lakukan nih? Saya takutnya ini buat ini ya, kalau kita harus benar-benar bersihkan semua nih dari siapapun lah ya, kita yang mengaku merasa bahwasanya adalah utusan, kita harus kembalikan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan tentunya di situ juga perlu apa namanya tata caranya supaya bagaimana supaya kita tidak jauh ya, jauh daripada tersesatan ini nih. Ini saya katakan ini karena justru ya saya itu prihatinnya apa? SP itu kan ya bukan pekerjaan yang dibayar satu kan, bukan lah. Terus setelah kita diakui ya kamu SP, terus mau ngapain? Emang ada yang gaji nabi gitu. dari dulu? Lah iya, maksudnya semuanya nih ngaku SP nih. Siapa? Aku daftar dah kalau gitu kan gitu. Semuanya nih saudara Gilang, aku adalah SP, saya akuin ya kamu SP nih. Sang pemuda kan ya. Itu saja. Terus mau ngapain kamu? Setelah saya akuin, terus mau ngapain? Apa yang mau kamu lakukan untuk rakyat semuanya kan apa kan gitu? Ya, terus apa lo? Mau ngapain gitu kamu gitu kan? Mau ngapain kalau udah kamu ya udah aku kamu. Nah, kalau ada yang seperti itu mendingan begitu. Saya SP, oke, sekarang kalau lo ngaku SP, what will you do? Apa yang mau Anda lakukan? Tunjukkan ke saya kalau you punya apa misalkan. Iya. Bilang aja. Bisa ismu nggak? Tanya. Ismu coba. Udah itu aja. Iya. Tanya aja ismu. Kalau dia ngaku SP. Tuh ya. Ismu. Jadi, paham? Kalau dia bisa menjawab kata itu, ismu, dia bisa jawab. Insya Allah. Itu ya. Itu kunci itu. Memang apa namanya? Sekarang udah punya pegangan ibaratnya lah. Ya, iya. Kalau ada yang mengakui ya kita harus menjawabnya seperti itu. Gitu. Ini soalnya Tanya aja. saya perhatiin Langsung ya. aja Mungkin jawab. Buktikan, terus mau ngapain, terus ismu. Ya, Kalau apa itu ismu? Ah, udah palsu udah. Kebanyakan seperti itu. Misal ada yang mengaku SP, ibaratnya punya planning seperti ini. Saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tapi hanya sebagai angan-angan. Ya, ya kan? Betul. Karena Kebanyakan seperti itu. betul, karena yang ada di angan-angan dia, tipuan dari iblis itu, bayangan dia melihat ada apa tuh kayak harta amanah atau harta, mungkin hartanya Bu Amanah kalian apa nggak ngerti lah. Wah, ada gambaran itu. Jadi wajar. Karena apa? Dia sedang under controlnya si iblis, bukan dirinya sendiri. Jadi udah bukan dia orang. Jadi udah iblis yang mengendalikan dia, sehingga apa? Ya dia ngomong ya des ngomong aja karena ada di gambaran dia. Dia punya angan-angan, nanti saya akan bangun ini boleh aja. Oh, itu niat baik, kita aminkan kan gitu. Cuman kan aktualnya mana ada nanti Allah akan mewujudkan pada dia, karena memang bukan sosoknya kan gitu. Kecuali memang betul itu adalah sosoknya. Kuncinya tadi itu aja. Dan memang banyak sekali yang mengaku sebagai SP itu ujung-ujungnya memang mencari harta amanah. Itu dulu pernah tuh ada kalau nggak salah waktu saya bersama adik saya itu. Allah. Itu kan ibaratnya sudah ada di konten gitu kan. Nah, itu banyak yang ingin datang itu menemui adik saya untuk ditunjukkan bang harta amanah itu. Tapi saya bilang gini, oh tidak bisa. Kalau ketemu adik saya tidak bisa seperti itu. Adik saya juga harus yang namanya fokus dalam pendidikan dulu. Gini,
waktu lagi sekolah harus hari ini diganggu. datang. Oh, gitu. Harus. Siapa Bagaimanapun caranya. Oh ya tidak bisa. dia? Jadi gini, kunci amanah sendiri, kunci harta amanah sendiri sama beliau sendiri. Nah, Kalau tiba-tiba ada yang datang, Kang Surya, saya SP, terus udah percaya, udah meyakinkan, Kang tolong Kang diwujudkan ini Kang, wujudkan harta goib atau narik barang. Lah SP kok mainan begitu? Ya elah, itu permainan apa itu? Nggak ada. Jadi SP itu udah melepaskan diri dari kemelekatan atas apa yang membuat dirinya itu sedih, yang membuat dirinya itu galau, yang membuat dirinya mengganggu ruhnya dia lah, khususnya keduniaan gitu. Nah, itulah hakikat dari zuhud yang sebetulnya. Jadi seperti itu. Ya beliau udah nggak pusing mikirin dunia. Kagak bener nggak bakal, karena apa? Udah dijamin oleh Allah. Ya nggak mungkin lah orang ibarat kata nih, ente kerja di sini, gue jamin seperti ini, ya kan? Pokoknya kerjaan lu begini, udah lu diem aja duduk. Ada yang jamin, trek saya gaji, kan gitu kan? Loh mana ada SP yang kemudian ngenceleng lagi kan, ngumpulin orang, bayar kartu anggota, begini, terus yuk nyari harta amanah sama-sama. Lo sang penipu, ya itulah sang palsu itu, atau apa? Pengikut Dajjal. Dajjal kan artinya palsu, rajanya kepalsuan. Ya itu. Tapi nggak apa-apa, semakin banyak pengakuan akan semakin menutup jati diri atau keberadaannya beliau. Gitu. Memang nggak ada yang tahu di mana, entah di Sulawesi, entah di Sumatera, entah di Jawa Timur, ya kan? Barat, atau di Jawa Barat, atau di Jawa Tengah, atau di mana Kalimantan, nggak ada yang tahu, gitu. Karena apa? Sebegitu hebatnya itu misteri Allah, betul. Nah, terus kemunculannya ya pasti di saat manusia itu pun punya pemikiran yang berangan-angan, oh SP itu gambarannya begini, beda-beda kan masing-masing orang. Iya. Begitu muncul ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, pasti akan ada penolakan. Pasti. Oh SP bukan begini, masa SP itu begini, dengan menunjukkan seolah-olah dia yang paling hebat. Oh begini, ya kan? Itu akan banyak penolakan pasti, karena tidak sesuai. Nah, hanya orang-orang yang berhati bersih, yang lepas dari kedengkian, iri dan segala hasud segala macam, yang insya Allah dia akan diberikan hidayah. Khususnya nih teman-teman saudara-saudara yang indigo, berlatihlah dari sekarang itu untuk membersihkan diri sendiri. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita mengurangi perbuatan-perbuatan yang merusak hati, ya kan? Seperti apa? Iri, dengki, syirik, ya kan? Terus hasad atau menghasut segala macam. Karena apa? Kalau kita sudah diberikan lindungi oleh Allah melalui mata batin atau indigo tadi, itu sebetulnya Allah takdirkan untuk apa? Untuk menjadi saksi kehadiran beliau. Nah, sosok-sosok mereka inilah yang berhati bersih, yang akan bisa mampu melihat ruhnya itu siapa. Oh ini ruhnya ini. Karena apa? Yang dimaksud oleh baginda Nabi, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Maksudnya namanya itu berkesesuaian dengan nama beliau. Itu maksudnya bukan nama KTP. Emang zaman Nabi sudah ada KTP? Belum. Nama ruhnya. Gitu. Hasan Ibnu Ahmad. subhanallah ya. Itu. Dan hanya orang-orang tertentu yang memang Allah berikan kehendak. Dan itu pun dia dijaga penuh. Benar-benar orang ini yang tahu pun dijaga oleh malaikat muqarrabin. Begitu ada yang mengetahui, tak dijaga malaikat muqarrabin, tak supaya apa? Mengingatkan dia jangan sampai. Karena saya yakin orang-orang yang udah mengetahui itu, ya, itu adalah salah satu dari pasukan atau mungkin tukang cucinya, atau mungkin dia itu bagian yang nyediain apanya untuk pengurusan lain-lain segala macam. Pokoknya intinya pasukan atau pengikut. Saya yakin itu. Jamaahnya lah ya, hasannya lah ya. Pengikut. Karena umat itu, jadi beliau itu kan pemimpin. Ya. Sebagaimana kalau zaman Nabi Muhammad itu kan, dulu Nabi itu kan pemimpin kan, khalifah juga kan. Nah, ada pengikut, ada umat. Beda kan? Iya. Pengikut itu ya sahabat segala macam pengikut. Di luar sahabat itu, ya kan ada tabi'in ya kan, jamaah segala, nah itu umat jamaah. Umat. Zaman sekarang jamaah, umat mungkin. Ya itulah ya. Ujangan pada sore hari ini yang menjelang maghrib.
Mudah-mudahan pokoknya siapa saja, marilah kita lepaskan semua pengakuan di diri kita masing-masing, kemelekatan. Ya, kita perbaikilah ibadahnya. Kalau memang sumpamanya memang diperjalankan, ya seharusnya itu semakin bertakwa kepada Allah, bukan malah dan menjauh. semakin menyembunyikan diri. Iya, bukan malah menjauh. Bukan. Itu kan banyak tuh. Malah mendekat. Seharusnya itu malah semakin mendekat kepada takut. Iya, takut. Benar-benar takut. Ketakutan itulah sehingga kita Menyebabkan lebih dekat lagi. lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Minta dekatnya ini. pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Oke, dari itu mari siapapun yang menonton channel ini ikutin saya ya, semuanya ikutin saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Siapapun Insyaallah. ya. Itulah, mohon untuk dimaafkan. Oh ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, di kota-kota mana lah ya, bila membutuhkan jasa sewa mobil atau rental mobil, jangan bingung-bingung, hubungi www.kudaku.id. Seluruh di Indonesia ada ya. Terima kasih, mohon maaf ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.